Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 9 ingin memaparkan terkait pengenalan teori. Berikut adalah presentasinya. Pertama, kita harus mempelajari keterkaitan antara teori atau pengenalan teori. Belajar mengenai teori akuntansi, mungkin kita akan ditanya banyak terkait dengan masalah praktik, politik maupun sosial. Keterkaitan landasan untuk memahami bagaimana teori akuntansi tersebut. Adapun berbagai pandangan terhadap akuntansi, yaitu akuntansi sering dihadapi pada berbagai macam masalah yang menyangkut transaksi yang memerlukan interpretasi atau analisis khusus seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, statistik, dan politik. Dalam hal ini, tidak heran apabila sampai sekarang banyak terdapat interpretasi yang berbeda terhadap teori dan praktik akuntansi. Adapun interpretasinya, yang pertama adanya akuntansi sebagai catatan historis, yaitu teori dianggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa, yaitu akuntansi tidak diajarkan dalam kelas bahasa secara teoritis. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasi informasi yang dikelola kepada pihak lain atau sering disebut pemegang saham. Akuntansi yang ketiga, akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Ini menyatakan sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai dan kebutuhan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang untuk digunakan sebagai sumber untuk kebijakan perusahaan, khususnya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, adanya penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Manajer seringkali melobi pembuatan standar akuntansi dengan maksud agar standar akuntansi ini dihasilkan melayani dan menguntungkan kebutuhan perusahaannya. Yang kelima ada akuntansi sebagai mitologi. Ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial yang mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang keenam, akuntansi sebagai informasi, komunikasi, dan keputusan. Ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindak seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai dan pengaruh inflasi terhadap perilaku manajer dan investor dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh ada akuntansi sebagai barang ekonomi. Ini yaitu akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Selanjutnya akuntansi sebagai komoditi sosial, yaitu teori ini dipandang mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Angka yang dihasilkan akuntansi mempengaruhi investor menginvestasikan dananya dalam masyarakat. Selanjutnya, akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi, yaitu merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan dan kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat luas dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu akuntansi sebagai klub sosial. Teori ini menganggap prinsip-prinsip tanda dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teori? Teori dapat dirumuskan dengan mudah apabila teori dilihat sebagai struktur bahasa berdasarkan elemen yang membentuk teori tersebut, sehingga pembahasan teori menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Teori ini sering disebut juga dengan hipotesis atau proposisi yang berkaitan dengan pengujian empiris. Proposisi adalah kalimat indikatif atau pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika berkaitan dengan fenomena. Adapun dua macam proposisi, yaitu yang pertama, proposisi a priori.
adalah pernyataan yang nilai kebenarannya dapat ditentukan dengan penalaran murni atau dengan menganalisis kata-kata yang digunakan, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang kedua adalah proposisi a posteriori, adalah pernyataan yang nilai kebenarannya hanya dapat ditentukan setelah diketahui adanya realita di alam nyata, misalnya pada lampu lalu lintas, jika menyala warna lampunya merah berarti harus berhenti. Selanjutnya yaitu ada perumusan teori. Pembentukan teori umumnya berasal dari fenomena kehidupan manusia. Fenomena ini timbul adanya suatu pernyataan yang membutuhkan jawaban, dan jawaban itu disebut dengan epistemologi atau studi tentang penciptaan suatu pengetahuan. Dan teori mungkin akan dihasilkan oleh peneliti yang tidak tertekan atau terkenal dan pasif. Peneliti tersebut mungkin memiliki konsep sebelumnya terhadap masalah dan bentuk penelitian yang akan dihasilkan. Teori atas dasar pendekatan ini dengan sendirinya ditemukan tanpa mulai penelitian ditemukan sebelumnya, yaitu adanya teori sebagai bahasa. Teori sebagai bahasa harus diekspresikan dalam bentuk bahasa yang baik bersifat verbal atau matematis, yang pengembangan teori itu sendiri biasanya berasal dari abstraksi dunia tidak nyata atau imajinatif, yaitu terdapat dalam alam pikiran manusia. Dan namun agar abstraksi tersebut bermanfaat, teori harus dihubungkan pada yang atau diwujudkan dalam dunia nyata. Adapun cara bahasa terkait yaitu adanya sintaktik atau studi tentang tata bahasa atau hubungan antar simbol dengan simbol. Contohnya, jika semua elektron memiliki unsur magnetis, yang kedua dan praktek E tidak memiliki unsur magnetis, maka konklusifnya partikel E bukan suatu elektron. Kemudian ada yang kedua adalah semantik. Semantik menunjukkan makna atau hubungan antar kata, tanda, atau simbol yang objeknya ada di dunia nyata. Contohnya pernyataan 1, semua aktiva dan rekening kontraknya bersaldo debit. Pernyataan 2, retur penjualan bukan rekening aktiva, maka konklusifnya yaitu retur penjualan bersaldo debit. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pragmatis. Adalah hubungan ini tidak ditunjukkan karena teori tidak memiliki aspek pragmatis. Hubungan pragmatis menunjuknya pengaruh kata-kata atau simbol terhadap seseorang. Contoh lain, investor atau pemakai laporan keuangan lainnya yang mendasarkan tindakan atas informasi yang sama mungkin membeli atau menjual saham di pasar modal. Lebih lanjut, mungkin dapat melihat akses teknik yang berbeda dari akuntan terhadap peristiwa yang sama, seperti pemakaian metode akuntansi yang berbeda untuk menggambarkan peristiwa ekonomi yang sama. Teori sebagai penalaran atau reasoning, yaitu di samping dapat dipandang sebagai bahasa, teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan. Artinya, bagaimana teori dihasilkan, apakah melalui argumen atau penalaran yang berasal dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus, atau penalaran deduktif, atau berasal dari sesuatu yang bersifat khusus ke sifat umum, atau penalaran induktif. Sebagai justifikasi atau pembenaran merupakan pendekatan dalam perumusan teori bersifat normatif. Atas dasar pendekatan ini dianggap sebagai resep yang dijadikan acuan praktik tentang apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, ini berusaha memberi pedoman apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai atau value judgment yang digunakan dalam merumuskan teori. Kemudian, teori sebagai penjelasan dan prediksi. Ini dianggap bebas nilai atau netral. Teori ini dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya adanya perubahan tertentu. Pengujian terhadap teori. Pengujian teori ini berguna untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima. Oleh karenanya, diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori dan harus dapat diuji
baik secara logis maupun empiris sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Dalam pengujian kebenaran teori ini menggunakan suatu proposisi atau hipotesis, yaitu dengan analitis dan sintetik. Dalam sistem analitis ini menggunakan suatu sistem analisis menggunakan logika atau matematis, yaitu biasa disebut a priori. Jadi menggunakan konsistensi logis untuk selanjutnya mendapatkan nilai kebenaran. Dan yang sintetik ini menggunakan suatu teori empiris, yaitu fisika dan sosial, untuk menguji konsistensi logisnya menggunakan atau sesuai dengan hasil observasi, kemudian untuk menentukan nilai kebenarannya. Dalam menentukan nilai kebenarannya itu perlu pengujian suatu teori, yaitu dengan definisi kebenaran dan kriteria kebenaran. Dalam pengujiannya, definisi kebenaran itu belum tentu sesuai dengan definisi yang satu dengan yang lainnya. Jadi, dalam menentukan kebenaran itu mungkin akan sulit dengan hanya menentukan definisinya saja. Kemudian dengan kebenaran yang sulit untuk disetujui itu, kriteria kebenaran masih bisa diterapkan. Jadi kriteria ini digunakan untuk meyakini bahwa pernyataan tertentu itu bisa dikatakan benar atau salah, tergantung pada tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang itu, karena dalam keyakinan itu kan bisa berbeda-beda dalam memahaminya. Dari slide sebelumnya menjelaskan tentang keyakinan suatu kriteria kebenaran. Nah, kriteria kebenaran itu ada 3 kriteria dasar yang sering digunakan, yaitu dasar dogmatis, kemudian terbukti sendiri, dan dasar ilmiah. Yang pertama adalah dasar dogmatis. Dasar ini merupakan suatu anggapan yang tidak dapat diselidiki. Jadi membenarkan suatu pernyataan yang dibuat oleh orang lain karena pernyataan tersebut dibuat berdasarkan suatu otoritas tertentu atau kelompok tertentu yang tidak dapat diamati atau diuji pernyataannya tersebut. Jadi dalam dasar dogmatis ini adalah suatu teori yang sebenarnya itu sudah ada kebenarannya sebelumnya. Jadi pihak yang memvalidasi terhadap teori tersebut harus diyakini terhadap keyakinan yang lainnya, sehingga tidak bisa diamati atau menentukan apakah suatu pernyataan tersebut benar atau salahnya. Kemudian hanya bisa menerima validitas aturan-aturan yang berkaitan tentang hal tersebut atau pernyataan tersebut. Kemudian kriteria terbukti sendiri atau self-evident. Kriteria ini alasan atau pertimbangannya terhadap kebenaran itu memiliki suatu kelogisan, perasaan, dan kejelasan dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan atau observasi pada pernyataan tersebut. Jadi pada kriteria ini suatu teori itu terbukti dengan sendirinya, jadi dapat diterima karena pernyataan dari teori tersebut tidak perlu dibuktikan lagi atau tidak perlu melakukan suatu studi empiris, karena dalam kriteria ini menunjukkan sesuatu yang salah dalam pengetahuan ilmiah, jadi bisa dibuktikan sendiri dengan benar suatu teori empiris dengan keandalannya teori tersebut yang dapat dibenarkan atau diuji kembali. Yang selanjutnya dasar ilmiah. Dasar ilmiah ini digunakan untuk mengembangkan dan menguji teori ilmiah yang merupakan sesuatu yang sering menimbulkan perdebatan dalam filsafat ilmu pengetahuan untuk dijadikan patokan dalam perkembangan selanjutnya.
Nah, dari dasar ilmiah tersebut ada beberapa perdebatan, yaitu sintaktik dan induksi, kemudian falsifikasi, yang ketiga paradigma dan revolusi, dan yang keempat research programmers. Yang pertama, sintaktik dan induksi. Sintaktik itu suatu teori yang dapat dipastikan benar atau tidak benar dengan menggunakan logika. Sedangkan yang induksi itu menggunakan pembuktian empiris atau fenomena hasil pengamatan di dunia nyata. Dalam sintaktik dan induktif ini ada beberapa siklusnya, yaitu dalam suatu fenomena akan melalui suatu bidang teori atau penalaran, yaitu sintaktik, kemudian melakukan observasi yang akan sesuai dengan induksi atau kenyataannya yang bisa dilakukan dengan empiris, dan kemudian akan membentuk dasar yang digunakan untuk merumuskan teori-teori dan hukum-hukum tentang pengetahuan ilmiah. Yang kedua, falsifikasi. Pendekatan falsifikasi ini dikembangkan oleh Karl Popper dengan tujuan penelitian ilmiah untuk membuktikan kesalahan atau falsifi hipotesis, bukan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis tersebut. Jadi hipotesis yang belum teori bukanlah sesuatu yang benar atau faktual, tetapi sesuatu yang belum terbukti salah. Jadi, jika suatu teori diterima kebenarannya, maka teori tersebut harus menyajikan hipotesis yang mungkin dapat dibuktikan kesalahannya. Kemudian yang ketiga, paradigma dan revolusi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa kemajuan pengetahuan merupakan hasil dari revolusi, yaitu teori ini dapat diganti dengan teori yang lain yang tidak cocok dengan teori tersebut, kemudian mengembangkan proses kemajuan pengetahuan tersebut sebagai suatu paradigma. Yang terakhir, research programmers, yaitu dikembangkan oleh Imre Lakatos dengan mengajukan interpretasi yang didasarkan pada program penelitian ilmiah. Teori ilmiah tersebut merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa asumsi-asumsi dasar yang dinamakan hardcore dan seperangkat hipotesis yang dinamakan protective build of auxiliary hypothesis. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengenalan teori. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dalam menjelaskan materinya, atau keterbatasan dalam menjelaskan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.